Selamat siang adik-adik semua. Siang. Jadi di sini kakak-kakak sekalian, kami kakak-kakak dari kelas 11 angkatan 1. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Bulan. Saya bisa Amanda, saya Zia Kayu, saya Desi Asyamita, saya Vicky Radya Syai, saya Sri Marcella, saya Desi Novita, saya Chelsea Alexa, saya Vivi. Nah, di sini kami akan menjelaskan atau mensosialisasikan bagaimana peraturan sekolah yang ada di SMK Negeri 2 ini. Jadi sebelum kakak-kakaknya akan menjelaskan materi mengenai peraturan sekolah kita, di sini ada yang udah tahu nggak peraturan sekolah kita secara lengkap? Tidak, Pak. Nah, sama seperti kakak-kakak ini semua, pada saat kelas 10 kami juga tidak mengetahui apa saja peraturan di sekolah SMK 2 ini. Maka dari itu, kami akan memberitahu kepada kalian apa saja sih peraturan sekolah itu. Tetapi sebelumnya, di sini siapa yang sering melanggar peraturan sekolah? Jujur saja. Atau kemarin hari Jumat ada yang ketangkap di pakai sendal? Nggak ada. Nah, kalau misalnya kalian belum pernah melanggar peraturan sekolah, tingkatkan lebih baik lagi supaya kalian tidak akan melanggar peraturan sekolah. Maka dari itu, yang pertama yang akan menjelaskan sebagai narasumber kita akan menjelaskan pada pasal 5 dan pasal 6, yaitu Kakak Vivi. Kita pergi. Jangan masuk. Iya. Udah boleh sambil minum. Udah boleh minum. Boleh minum saja. Iya, sambil minum. Santai aja. Nah, pasal 5 itu tentang hak dan kewajiban sekolah. Yang pertama, sekolah berhak menentukan kegiatan dan segala hal yang diperlukan dalam mendukung proses pembelajaran di sekolah. Yang kedua, sekolah berhak menentukan sanksi dan penghargaan kepada siswa yang dianggap berhak menerimanya. Yang ketiga, sekolah berkewajiban menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Untuk pasal 6, orang tua yang pasal 6 tentang hak dan kewajiban orang tua. Yang pertama, orang tua berhak menerima hasil belajar siswa selama menuntut ilmu di SMK Negeri 2 Singkawang. Yang kedua, orang tua berkewajiban membayar iuran-iuran lain yang telah disepakati bersama antara pihak sekolah dan orang tua dalam rapat komite pada awal tahun pembelajaran. Yang ketiga, orang tua berhak dan berkewajiban mengizinkan anaknya jika berhalangan hadir di sekolah, baik sakit dan izin dengan datang langsung ke sekolah menemui guru piket atau wali kelas. Yang keempat, orang tua siswa wajib hadir ke sekolah jika ada panggilan dari guru, baik dari wali kelas dan guru BK, guna mengkomunikasi keadaan anaknya di sekolah. Selanjutnya akan dilanjutkan ke kawan saya. Nah, tadi Kakak Vivi sudah menjelaskan bahwa orang tua terlibat dalam persekolahan kita. Nah, pada pasal selanjutnya yaitu pasal 7 akan dijelaskan oleh Kakak Disa Amanda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pasal 7, yaitu tentang hak dan kewajiban kita sebagai siswa di SMK Negeri 2 Singkawang. Yang pertama itu, kita berhak menuntut ilmu di SMK Negeri 2 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pihak sekolah dan menggunakan fasilitas yang telah diberikan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, kita wajib untuk menjunjung amanah baik sekolah kita dalam segala situasi. Yang ketiga, kita wajib untuk mematuhi peraturan yang ada di sekolah ini. Dan yang keempat, kita wajib untuk menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan, serta kebenaran sekolah ini. Yang kelima, kita wajib untuk menjaga keamanan sekolah. Yang keenam, kita wajib untuk belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan. Yang ketujuh, kita wajib hadir ke sekolah setiap hari kecuali hari-hari libur yang telah ditentukan oleh sekolah.
Dan jika kita berhalangan hadir, kita wajib memberikan surat pemberitahuan kepada sekolah. Jika kita sakit, kita harus memberikan surat kepada dokter. Dan jika berhalangan hadir lainnya, kita wajib memberikan surat yang telah ditandatangani oleh orang tua. Yang kedelapan, kita wajib untuk meminta persetujuan dari pembina OSIS, wakil kesiswaan, dan kepala sekolah berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler. Yang ke-10, kita wajib untuk mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dan hari besar nasional lainnya seperti 17 Agustus dan lainnya yang dilaksanakan di lapangan upacara sekolah kita. Yang ke-11, kita wajib untuk mengatur barisan 15 menit sebelum upacara dimulai, yaitu sebelum jam 7. Selanjutnya, kita wajib untuk mengatur kendaraan yang telah kita pakai sesuai dengan tempat yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. Kita juga wajib untuk memilih pengurus kelas yang bertanggung jawab dengan kelas kita. Ketua kelas dan wakilnya wajib memberitahukan kepada guru piket jika ada guru yang tidak hadir setelah 5 menit dan berbunyi. Ketua kelas juga wajib untuk mengatur jadwal piket kelas yang bertanggung jawab terhadap kebersihan kelas. Kita wajib untuk melaksanakan tugas piket kelas yang telah dipilih oleh ketua kelas sesuai jadwal yang telah disepakati bersama. Kita juga wajib untuk mengenakan pakaian sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Seperti hari Senin kita memakai putih abu seperti sekarang ini, Selasa kita memakai putih hitam, dan Rabu memakai baju jurusan jika tidak ada memakai baju batik, dan hari Kamis kita memakai baju putih abu juga, dan hari Jumat kita memakai baju pramuka. Dan kita juga wajib untuk menjaga keindahan serta kenyamanan kelas dan lingkungan sekolah kita. Kita juga wajib untuk menggunakan bahasa Indonesia selama berada di sekolah, kecuali jam pembelajaran tertentu seperti bahasa Inggris. Dan yang terakhir, kita wajib untuk saling menghormati sesama warga sekolah sesuai dengan adat sopan santun dan etika yang berlaku. Ya, itu aja penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, tadi Kak Adisa sudah menjelaskan mengenai pasal 7. Di dalam peraturan pasal 7 ada 21 peraturan. Yang salah satunya yang paling penting adalah menurut saya kita harus tepat waktu saat upacara. Jadi ketika upacara jangan sampai biasanya Pak Firdaus nih yang sering marah-marahin kita. Salah satunya Kak di depan juga kadang-kadang suka melanggar nih. Yakin. Nah, biasanya sering melanggar peraturan sekolah itu sering terlambat datang pada saat upacara. Nah, selanjutnya di pasal 8 akan dijelaskan oleh Kakak Messi. Baiklah, saya akan menjelaskan larangan hukum yang ada di SMK Negeri Dok Sengkawang ini. Yang pertama, siswa-siswi SMK Negeri Dok Sengkawang dilarang mengaktifkan handphone atau sejenisnya selama pembelajaran sedang berlangsung. Misalnya nih, sedang ada pembelajaran saya. Guru di depan sedang menjelaskan malah sibuk sendiri, main HP sendiri. Kan itu kan kalian tidak menghargai guru yang menjelaskan di depan. Nah, itu tidak boleh ya. Yang kedua, melompati pagar sekolah dengan alasan apapun. Misalnya, kalian terlambat pergi ke sekolah, gerbang sudah ditutup nih, lalu kalian terobos, kalian lompati pagarnya. Nah, itu juga nggak boleh. Atau kalian diam-diam pulang sekolah nih tanpa seizin, kalian lompati pagarnya. Nah, itu tidak boleh juga. Yang ketiga adalah dilarang memotori atau mencoret-coret, menulis dinding, peralatan dari fasilitas yang ada di sekolah. Fasilitas yang ada di sekolah ini kan diberikan oleh sekolah secara gratis ya. Kita sebagai pelajar udah pasti harus jaga dengan baik. Jadi kita tidak boleh dicoret-coret. Misalnya tuh paling sering tuh meja belajar paling dicoret dengan tipe basah atau tipe kering. Nah, itu tidak boleh. Yang keempat adalah mewarnai rambut selain warna aslinya. Kita rambut warna aslinya itu kan warna hitam. Tapi kalau misalnya kita mau warnai rambut, ya tidak sesuai dengan aturan dong. Mending jadi anak pang aja gitu. Nah. Yang kelima,
belajar tidak boleh merokok di lingkungan sekolah kita ini. Yang ketujuh adalah membawa, membaca, memperlihatkan atau menonton serta mendengarkan segala sesuatu yang bersifat asusila, cabul atau melakukan aksi pornografi. Nah, itu kan tidak boleh ya, akan merusak masa depan kita. Yang kedelapan adalah mengajukan masalah intern sekolah kepada pihak luar dan fase ini bukan sekolah. Kita di sekolah ini punya aktivitas pas lah mau kasih tahu ke semua orang masalah-masalah yang ada di sekolah. Nah, lanjut yang ke-9 adalah siswa dilarang bolos atau apa atau izin melebihi 11 hari dalam 1 tahun pelajaran alias dalam 1 semester. Kecuali sakit, karena sakit itu bukan cuma dari kita sendiri ya. Untuk jika kita melanggar lebih dari 11 hari itu ada konsekuensinya, yaitu tidak naik kelas. Nah, jadi jangan bolos atau apa. Yang ke-10 adalah siswa dilarang menggunakan sepatu putih atau warna-warni selain warna hitam polos. Nah, di aturan di SMK Negeri Dok ini kan kita tidak boleh memakai sepatu warna lain. Jadi harus tetap pakai sepatu warna hitam. Yang ke-11 adalah dilarang menggunakan kaos kaki warna-warni selain warna putih dan kaos kaki warna hitam. Berarti nggak boleh pakai warna coklat, merah, kuning dan lain-lain. Sudah ada aturannya sendiri. Dan terakhir adalah siswa dilarang memasuki lingkungan sekolah menggunakan celana pendek dan memakai sandal. Untuk memasuki lingkungan sekolah SMK Negeri 2 itu kita harus berpakaian sopan, pakai celana panjang, pakai sepatu gitu. Oke, sekian dari penjelasan dari kakak. Terima kasih. Nah, pasal 8 tadi bahwa kakak basic paling yang sering dilakukan oleh siswa-siswi SMK 2 itu adalah mencoret meja. Karena pas kita masuk aja kadang meja-meja kita ini udah tercoret sama kakak yang sebelumnya. Nah, itu adalah yang paling sering dilakukan. Dan bagi cowok yang paling sering adalah ketahuan di sekolah adalah merokok. Kemarin juga sempat ketahuan merokoknya di WC, merokoknya di belakang sekolah. Jadi itu adalah peraturan yang sering sekali dilakukan oleh anak-anak SMK 2 ini. Nah, selanjutnya di pasal 9 akan dijelaskan oleh kakak Cindy. Baik, semuanya saya akan menjelaskan larangan khusus bagi murid-murid yang ada di SMK 2. Larangan khusus ini dibagi menjadi 2 antara laki-laki dan perempuan. Nah, saya akan menyebutkan dulu larangan khusus bagi laki-laki. Yang pertama adalah berambut gondrong. Di sekolah ini pasti akan dirazia ketika rambut Anda sangat panjang. Kalau misalnya ditanya, kenapa sih rambutnya nggak boleh gondrong? Kenapa sih itu harus pendek banget? Kan ini nggak mempengaruhi pelajaran. Yang saya dengarkan dari Ibu Farida, katanya itu ini emang bukan untuk apa ya? Ini emang untuk ketertiban aja, disiplin aja. Jadi yang kedua itu laki-laki dilarang memakai kalung, gelang, dan cincin serta anting-anting di lingkungan sekolah. Ya wajar aja sih masa laki-laki pakai anting, mau jadi anak apa itu. Yang ketiga, memelihara kuku tangan dan diwarnai. Biasanya kalau ada razia itu pasti merazia yang kukunya panjang. Itu untuk kebersihan. Kalau misalnya kuku panjang kan nanti ada kotoran yang nyangkut gitu, hitam-hitam kan jorok ya. Lanjut yang keempat, menggunakan aksesoris baik gelang tangan, kaki, dan aksesoris lainnya di lingkungan sekolah. Yang kelima, membawa teman di luar siswa SMK Negeri 2 sekolah ke dalam sekolah. Ada yang pernah nggak bawa teman dari luar? Nggak pernah ya? Oke, kita lanjut larangan khusus bagi perempuan.
Oke. Yang kedua, memakai seragam sekolah yang ketat dan pendek dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Biasanya ada sih kakak-kakak yang menggunakan seragam yang ketat seperti rockstar, ininya udah ngeprok gitu kan, itu nggak sopan sih, termasuk nggak sopan sih. Lalu yang ketiga itu memakai makeup secara berlebihan di lingkungan sekolah pun Ditanya tuh mau Oke. Oke, yang keempat, yang ketiga memakai makeup secara berlebihan. Sebenarnya kalian boleh makeup tapi tidak di lingkungan sekolah. Boleh makeup tapi tidak berlebihan gitu seperti tante itu jangan ya. Yang keempat memelihara kuku tangan dan diwarnai seperti cowok tidak boleh mewarnai kuku, tidak boleh panjang, menjaga kebersihan. Baik, ini selanjutnya itu larangan berat bagi para siswa-siswi di SMK Negeri 2 Sinto. Yang pertama adalah membawa senjata tajam, senjata api atau sejenisnya, kecuali peralatan tebas untuk tujuan kebersihan dan diperintahkan oleh guru dengan sepengetahuan guru piket. Contohnya misalkan kalian memang harus bawa pisau untuk kerja kelompok di sekolah, masa-masa itu kan itu nggak apa-apa. Tapi dengan tujuan positif ya. Yang kedua, membawa, menerima atau meminta, apalagi meminum minuman keras, obat-obatan terlarang dan sejenisnya sesuai undang-undang yang berlaku. Kalian pasti sudah tahu kan kalau misalnya obat-obat terlarang sama minuman keras itu tidak diperbolehkan. Yang ketiga, melakukan perkelahian di lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah, baik antara sesama pelajar maupun pelajar sekolah lain. Kadang tuh ada tawuran antar SMK gitu, itu merusak nama baik sekolah sih. Oke, yang keempat, membawa, menyimpan, menyembunyikan mercon atau bahan peledak lainnya di lingkungan sekolah. Itu bahaya ya. Yang kelima, siswa dilarang bermesraan baik dengan sesama jenis maupun lawan jenis. Siapa nih? Ada yang pacaran nggak di sini? Sudah ya. Oke. Baik. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Nah, di pasal 1910 itu dijelaskan tadi oleh Kak Cindy, yang paling sebenarnya seru kita lakukan main mercon di sekolah. Tetapi kenapa sih main mercon nggak boleh di sekolah? Tiba-tiba apinya menyembur kan, jadi terbakar kelas lain kan? Gak lucu kan? Jadi itulah larangan-larangan berat yang dijelaskan oleh Kakak Cindy tadi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kakak Sri di pasal 11. Baik, saya akan menjelaskan tentang satu bagian pertama tentang larangan umum pasal 11. Ayat 1, bagi siswa yang melanggar larangan umum dan atau tidak mematuhi kewajiban secara umum diberikan sanksi berupa teguran secara lisan. Misalnya kalian melanggar aturan memakai sendal, terus ketahuan sama guru, itu kan disebut secara langsung oleh guru tersebut. Ayat 2, bagi siswa yang mengaktifkan handphone dan sejenisnya selama proses pembelajaran berlangsung diberikan sanksi berupa penyitaan HP oleh guru yang sedang mengajar di kelas saat itu. Untuk yang ketiga, melompati pagar sekolah dengan alasan apapun dikenakan sanksi pandang orang tua. Yang keempat, mengotori atau mencoret dan atau menulis dinding dan peralatan maupun perlengkapan sekolah dalam bentuk dan alasan apapun dikenakan sanksi mengembalikan perlengkapan tersebut ke kondisi semula. Yang kelima, mewarnai rambut selain warna aslinya, baik sebagian atau keseluruhan, dikenakan sanksi menghilangkan cat rambut tersebut sampai kembali ke warna aslinya. Yang keenam, membuang sampah, baik sampah basah maupun sampah kering di tong sampah atau tempat pembuangan sampah, dikenakan sanksi membuang sampah tersebut dan membuang pembuangan sampah. Yang ketujuh, membawa, menerima, meminta rokok dan sejenisnya serta merokok di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah selama memakai pakaian seragam atau atribut sekolah, dikenakan sanksi berupa merokok di depan kelas dengan selusin rokok sekaligus dalam satu kali merokok dengan kuantitas rokok sebanyak 1 bungkus yang disediakan oleh siswa itu sendiri. Yang kedelapan, membawa, membaca, memperlihatkan atau
disita oleh sekolah. Yang ke-9, mengadukan masalah itu sekolah kepada pihak luar tanpa seizin kepala sekolah dikenakan sanksi berupa scoring selama 3 hari. Pasal ayat ke-10, bagi siswa yang melanggar pasal 8 ayat 9, bagi siswa kelas 10 dan siswa kelas 11 tidak naik kelas, dan bagi siswa kelas 12 disarankan pindah sekolah atau mengundurkan diri atau dikeluarkan dari sekolah setelah melalui proses yang sesuai. Nah, di pasal yang ke-11 tadi Kak Asri mengatakan bahwa ketika guru mengetahui kita memakai pada saat jam pelajaran, maka itu guru tersebut wajib atau bisa menyita HP kita. Jadi ketika HP kita tersita oleh guru tersebut, maka kita perlu mengadukan dengan bantuan orang tua. Nah, di pasal 12, 13 dan 14 akan dijelaskan oleh Kakak Desti. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagian kedua, sanksi untuk larangan khusus, pasal 12. Nah, khusus untuk yang laki-laki, yang rambutnya gondrong dan tebal nih, hati-hati. Biasa pada saat setelah upacara akan ditetapkan oleh ranting. Nah, untuk yang siswi perempuan yang bajunya kecil dan ketat akan dikenakan sanksi disuruh pulang dan baru boleh kembali ke sekolah setelah memakai seragam yang sudah pantas, yang tidak ketat dan tidak kecil lagi. Oke, untuk bagian ketiga, sanksi untuk larangan pasal 13. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Kakak Cindy larangan beratnya. Nah, kalau dikenakan setelah melakukan larangan berat itu akan dikenakan sanksi. Siswa-siswi yang melakukan larangan berat itu akan dikeluarkan dari sekolah. Untuk aturan tambahan pasal 14, siswa yang melakukan pelanggaran terhadap larangan atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan harus membuat surat pernyataan bahwa dia tidak akan mengulangi kejadian ini di masa yang akan datang dan akan mematuhi ketertiban yang berlaku. Terima kasih. Nah, tadi Kakak Desi sudah menjelaskan bahwa ada hal-hal larangan berat yang sebelumnya dijelaskan. Nah, jika kita melanggar larangan berat tersebut, maka kita bisa dikeluarkan dari sekolah tanpa adanya permohonan dari guru tersebut. Jika yang tersebut tidak terima dikeluarkan dari sekolah, tetap sekolah bisa mengeluarkan murid tersebut. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kakak Desi di pasal 15. Baiklah, saya akan menjelaskan aturan tambahan di pasal 15, yaitu siswa-siswi SMK Negeri 2 Sukawang yang telah melakukan pelanggaran larangan dan tidak melaksanakan kewajiban sebanyak 3 kali berturut-turut akan dikeluarkan dari sekolah dan dikembalikan kepada orang tuanya. Biasanya nih bagi siswa-siswi yang melanggar pelanggarannya akan diberi 3 peringatan. Peringatan pertama ditegur secara lisan. Peringatan kedua akan diharapkan ke ruang BK dan akan dipanggilkan orang tua dari siswa tersebut. Dan yang ketiga itu langsung dikeluarkan dari sekolah. Sekian dan terima kasih. Oke, yang pasal ke-16 aturan tambahan adalah hal-hal yang tertulis dalam peraturan ini kemudian diatur oleh kepala sekolah, kepala sekolah dan guru serta pihak yang terkait. Ini kalau misalkan ada aturan baru tetapi tidak tertulis yang tidak tertulis itu bisa diberlakukan kalau misalkan sudah disetujui oleh kepala sekolah dan guru-guru. Terima kasih. Oke, saya akan menjelaskan mengenai aturan peralihan. Semua aturan yang telah disusun sebelum peraturan ini ditetapkan masih tetap berlaku
berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan ini. Nah, ini artinya walaupun ada peraturan baru, peraturan lama tidak akan hilang dan masih akan berlaku sampai sekarang. Terima kasih. Aturan berbentuk pasal 18, peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan agar setiap siswa mematuhi peraturan ini. Sekolah menstandarkan untuk setiap rombongan belajar dan pihak lain yang membutuhkannya. Nah, itu saja ada 18 pasal yang harus kita turuti atau kita ikuti yang berlaku di sekolah ini. Nah, baik, terima kasih untuk adik-adik sekalian yang sudah mendengarkan sosialisasi dari kakak-kakak ini semua. Semoga apapun yang tadi peraturan yang kakak-kakak sampaikan dapat kita terapkan masing-masing di dalam kehidupan kita sampai kita lulus di kelas 12. Sekian dari kami, terima kasih.